tahun lalu 2024 kita kan All Indonesian Final ya. All Indonesian Final. All Indonesia Final itu kita ada Jojo dan juga Ginting berhadapan di final di All England tahun 2024 ya. Tapi beritanya itu kan kemarin kan kalau Ginting nggak main karena masih cedera. Jadi dia mengundurkan diri. Sisa kita di Jojo dong, berarti kan Jonathan Christie. Nah, Jonathan Christie ternyata kemarin di babak 16 dia kalah melawan wakil dari India, Laksa Sen. Sahabat badminton lover, ya berjumpa lagi di acara kita Court Talk, ya berbicara seputar badminton dengan sudut pandang yang berbeda, yang pastinya ya. Oke, kali ini kita ditemani lagi ya dengan partner saya yaitu Doni, Coach Doni, Don Juo Badminton Academy, ya, yang berstatus sebagai coach. Iya dong. Kalau stringer Om Bule. Iya. Oke. Langsung aja nih ya buat teman-teman, gimana nih yang menurut kalian tayang perdana kemarin ya tentang kita ngebahas All England kemarin di babak 32 besar ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama teman-teman ya, gimana pendapat kalian tentang segmen terbaru kita yaitu Court Talk ya. Ya kalau memang teman-teman merasa terhibur ya, karena kita di sini tujuannya menghibur ya, antara benar atau salahnya ya teman-teman bisa komen aja nanti di bawah sini gitu kan, karena kita bukan komentator asli ya. Jadi kita hanya sekedar hiburan aja buat teman-teman ya. Oke ya, buat teman-teman sekarang kita lanjut lagi, kita ngebahas tentang yang lagi hype-nya kemarin yaitu All England ya, yang di Stadion Utilita Birmingham, London. Ya, sekarang kita udah masuk berapa besar, Don? Hari ini berarti kita sudah di posisi 8 besar. 8 besar ya. 8 dari besar. 32, 16 kemarin, sekarang 8 besar. 8 besar ya. Hari ini. Dan besok kita semifinal dan final ya. Betul. Nah, update-nya gimana nih, Don, untuk di acara di round 16 besar nih? Jadi kalau kita lihat di susunan sekarang yang masuk nih, apakah pemain merah putih kita masih ada atau enggak nih? Kalau pemain merah putih kita tentunya pasti masih ada, Om. Masih ada. Beberapa. Walaupun nih kabar pertama yang mau kita kasih tahu nih dari kemarin kita bahas sektor tunggal putra kita. Bahwa tahun lalu 2024 kita kan All Indonesian Final ya. All Indonesian Final itu kita ada Jojo dan juga Ginting berhadapan di final di All England tahun 2024 ya. Tapi beritanya itu kan kemarin kan kalau Ginting nggak main karena masih cedera. Jadi dia mengundurkan diri. Sisa kita di Jojo dong, berarti kan Jonathan Christie. Nah, Jonathan Christie ternyata kemarin di babak 16 dia kalah melawan wakil dari India, Laksa Sen. Saya pernah nyenarin raketnya Laksa Sen. Pernah senarin? Pernah. Tarikannya berapa, Om Bule dia? Tarikannya kalau waktu itu kalau nggak salah ya, karena banyak banget ya, Laksa Sen itu di antara 30-31 lah. 30-31 tarikannya Laksa Sen ya. Iya, jadi kemarin itu kalau kita lihat dari pertandingannya tuh Jojo itu dari awal mulai game aja tuh agak kesulitan mengimbangi tuh kayaknya. Jadi memulai awal game itu startnya kayaknya nggak in gitu loh. Apakah ada sesuatu atau kemarin waktu di sebelumnya dia lawan siapa kemarin pertama awal kedua? Di set awal itu udah ketinggalan Jojo. Jadi ketinggalan 4-0. 4-0. Jadi 4-0 kalau dalam rally point itu ya termasuk jauh ya. Jauh. Iya. Jadi itu startnya udah susah tuh buat ngejar lagi ketinggalan, dan memang terbukti sampai di akhir game pertama pun permainan Jojo nggak berkembang. Dan Laksa Sen juga bisa bermain dengan baik, bisa mengimbangi rally-rally Jojo sehingga skornya tetap di leadingnya 4-3 poin terus, dan akhirnya di set 1 itu berakhir 21-13, Om Bule. 21-13 di set awal. Di set satunya. Berarti udah diskon lagi dong. 50%, hampir 40%. Iya. Nah, kemudian di set kedua awal Jojo cukup menjanjikan ya. Dia cukup bisa mengimbangi terus, Laksa Sen nggak dikasih leading terlalu banyak, tapi lagi-lagi cuma sampai di 6-6.
skornya. Begitu numpang lewat. Di 6-6 langsung buat numpang lewat aja. Interval di poin 11-7. 11-7 untuk Laksasen. Jadi Jojo ketinggalan 4 poin lagi, kemudian berakhirnya di 21-13 untuk kemenangan Laksasen. Nah, pemain India ini sekarang gak kuat, Om Bule. Nah, kalau ngelihat dari poinnya agak lumayan jauh ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau menurut sudut pandang Doni sendiri itu apa nih yang bisa menyebabkan skor itu bisa jauh? Ya tadi start yang salah. Start yang salah. Jadi dari awal game itu mungkin fokusnya atau kurang. mungkin pemanasannya kurang. Kalau saya rasa udah tingkat profesional harusnya pemanasannya pasti cukup ya. Oh, ya mungkin kalau dari India ke Indonesia ke itu udah panas-panasan ya kan. Indonesia adem-ademan kan beda. Beda ya. Iya. Sama kan Indonesia juga panas. Sama. Begitu ke sana agak dingin ya kan. Ya jadi saya rasa ada faktor X lain yang bikin permainan Jojo nggak keluar dari awal. Dan Laksasen memang bagus banget. Dia bisa ngimbangin rally-nya Jojo, Om Bule. Atau mungkin dari pola permainan Jojo-nya udah kebaca. Kan tiap player itu kan atau punya gaya permainan. Punya gaya permainan, dan kita juga ada punya rekaman-rekaman sendiri buat musuh-musuh kita yang bakalan kita lawan. Faktor-faktor kebiasaan dia seperti apa ya kan. Mungkin itu udah kebaca semua kali ya. Iya, saya rasa sih seperti itu. Makanya Laksasen bisa mengimbangi seperti yang tadi saya bilang, mengimbangi rally-rally-nya Jojo. Biasanya kalau Jojo kan lebih suka bermain rally-rally panjang ya. Nah, kemarin itu bermain rally panjang yang berakhir biasanya untuk poin untuk Jojo, tapi di pertandingan kemarin berakhir untuk poinnya Laksasen. Gitu, Om Bule. Oke lah, sekarang untuk tunggal putra ya, kita udah nggak ada masuk lah ya. Nggak ada nih. Udah habis. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tunggal putri ya? Tunggal putri. Ya, tunggal putri kita ada siapa kemarin tuh? Kalau tunggal putri kita kan masih ada 2 kemarin, ada Gregoria Mariska Tunjung dan juga Putri KW. Yang saya notice ya, maksudnya cukup bikin saya happy gitu penampilan dari Putri KW, Om Bule. Iya. Jadi dia melawan pemain dari China, Chen Yufei. Chen Yufei ya. Wah, Chen Yufei kan tahu sendiri kan, kiprahnya di dunia bulu tangkis sebagai senior juga. Ya kan, dengan rankingnya dia, Putri KW kan di bawahnya. Tapi di pertandingan kemarin walaupun kalah 3 set, tapi dia bisa mengimbangi. Ya kan, bisa main sampai 3 set kan berarti bisa ngimbangin dong ya. Saya sempat lihat itu pertandingannya ya, antara Putri KW dengan Chen Yufei ya. Itu memang di set awal ya. Set awal kita lihat itu, kalau saya lihat dari Putri KW sendiri ya, itu udah dari segi permainannya itu dia skill udah semua udah keluar dari set awal. Set kedua juga sama. Ya mungkin ya Dewi Fortunanya belum berpihak kepada tim kita atau enggak, justru set 2-nya kita yang menang, Om Bule. Iya, di akhirnya. Maksudnya kan sampai 3 set nih. Sampai 3 set, akhirnya ya udah berjuang mati-matian dari set 1, set 2, ya akhirnya masuk ke set 3, ya akhirnya ya udah. Memang kalau saya lihat itu emang kita apa ya, bener-bener applause lah buat Putri KW ya. Improve lah kalau bisa bilang lah. Jadi emang bener-bener dia segala skill, segala tenaga, power yang ada dia kemarin itu dia keluarin semua ya. Mungkin ya itu dia salah satu mungkin menurut Putri KW sendiri atau menurut pemain-pemain kita semua ya kan. All Eng itu adalah salah satu ajang bergengsi sekali lagi ya. Jadi segala pun apapun skill apa yang dia punya emang harus semuanya dikeluarin. Jangan sampai banyak tanggung lah, nyimpen tenaga nggak usah ya. Enggak, udah all in lah kalau udah masuk. Ya kan? Jadi yang kita recap lagi bahwa Putri KW bisa menampilkan permainan terbaiknya kemarin. Walaupun memang harus berakhir dengan kalah rubber set ya, tapi tetap kita kasih tepuk tangan juga ya, karena sampai rubber set ya. Iya, ya berarti kan cukup bisa menyulitkan Chen Yufei seniornya ya kan. Jadi nggak gampang ya kan. Betul. Lu boleh menang ya kan, tapi lu capek lawan gue kan begitu. Benar. Ya, dan juga mungkin kedepannya Putri KW bisa mengambil banyak pelajaran di kekalahan kali ini untuk Chen Yufei, supaya kedepannya kalau ketemu lagi bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Bagus, iya lebih baik. Gitu. Nah, kalau untuk Gregoria Mariska Tunjung menang 2 set langsung. 2 set langsung. No comment lah, itu bagus main sudah. No comment. Pokoknya kita berikan applause sekali lagi buat Gregoria Mariska Tanjung ya. Tanjung apa Tunjung? Tunjung ya. Atas keberhasilannya kemarin ya. Sekarang berarti dia udah masuk ke 8 besar. Ya. Kita juga beri semangat juga biar nanti lanjut lagi ke semifinal dan juga masuk ke final. Ya, oke, sekarang kita lanjut lagi ke
Ganda putra Om Bule. Ganda putra, iya. Ini data Don yang pegang semua, Mas, saya nggak pegang data. Iya. Kalau ganda putra kemarin kan kita di tahun lalu kita ada medali emas yang dari Fajar dan Rian. Fajar Rian Berhadapan dengan Malaysia. Aronsia kemarin ya. Kita bisa berhasil membawa pulang medali emas. Tapi di tahun ini harapan itu pupus nih. Pupus. Tapi dari si Fajar Rian aja. Karena kita masih ada beberapa wakil yang lolos. Karena Fajar Rian yang kemarin itu kalah rubber dari pasangan Korea. Rubber set. Rubber set. Set keduanya rapet banget 27-25, set ketiganya juga rapet. Jus juga. Jus juga. Oh, jadi kayaknya memang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut kompetisi. Bener. Segala sesuatu yang mempertahankan itu memang lebih sulit ya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan berpengaruh dari ganti brand dong ya. Ganti brand itu di luar ya. Pokoknya kita turut beri support ya buat player Indonesia yang sedang berlaga di All England sekarang ya, baik walaupun dia sekarang nggak masuk dan yang masuk juga tetap kita beri support ya. Iya, walaupun unggulan kita yang dari tunggal putra kemarin dapat medali emas dan juga Fajar Rian dari ganda putra dapat emas, tapi ganda putra masih juga ada harapan nih karena masih ada 2 pasang lagi, yaitu ada Leo berpasangan dengan Bagas masih lolos ke babak 8 besar, dan juga Sabar Reza. Itu yang bongkar pasang kemarin ya? Bukan, yang bongkar pasang Leo Bagas. Iya, kan Leo Bagas. Ya, Leo Bagas. Nah, ini mungkin kita bisa ambil ya dari Leo Bagasnya, karena dari sistem bongkar pasangnya ya, rekonstruksi baru ya. Nah, ini mungkin juga bisa mempersulit dari pihak musuh atau pihak lawan untuk ngebaca pola permainan yang kita punya sekarang ini. Betul. Gitu kan. Jadi semoga ya dengan adanya bongkar pasang yang baru ini bisa mendapat poin lah ya, poin, dan bisa masuk ke semifinal dan juga masuk final nanti. Betul. Ya, jadi ini udah cakan baru nih, nggak kebaca. Rekamannya belum ada. Ya, rekaman pertandingan dia main belum ada, jadi belum bisa kebaca. Iya. Nah, kemudian untuk ganda putri Om Bule, wakil kita udah kalah semua nih. Semua. Ya. Jadi untuk ganda putri sudah tidak ada lagi wakil dari Indonesia yang maju ke babak 8 besar di All England. Ya udah, nggak apa-apa. Kita tetap dukung aja siapa aja yang berlaga nanti di semifinal dan final ya. Jadi nggak usah pilih-pilih ya. Tetap kita dukung semua. Buat yang kalah juga kita dukung juga, beri semangat juga ya. Jangan sampai patah semangat, lanjutkan terus. Betul. Kemudian untuk berarti kita masih ada di ganda campuran Om Bule. Ganda campuran. Ganda campuran kita masih ada Gloria dan Rehan, itu masih lolos di babak 8 besar hari ini akan bermain. Mudah-mudahan sih musuhnya nggak berat. Ketemunya siapa kira-kira ini? Nih, kita coba lihat dulu ya. Ada datanya, Don? Ada nih. Oh ya, berhadapan dengan pemain dari Cina. Cina lagi? Pemain unggulan. Jadi untuk Gloria dan Rehan hari ini harus berhadapan dengan pasangan dari China nih Om. Kita harapan bisa menang sih. Harapan bisa menang. Iya. Cuman kalau kita ngelihat dari pemain China ya, pemain China ini memang memiliki stok pemainnya overload, kalau kita bilang overload Jadi ya. dia regenerasi pemainnya tuh bagus dari bawah sampai ke atas. Nggak kayak di Indonesia nih, kayaknya agak susah kayaknya. Kita mau bikin full aja susah, kekurangan terus malah ya. Atau ada faktor apa yang kita nggak bisa overload dari segi stok pemain kita nih? Ya, saya rasa dari grassroots, dari bawah tuh harus dimulai pendidikan pencarian bakat-bakatnya ya, dan juga jangan di stop sampai kadang-kadang ada sampai di sekian udah lemes lagi. Jadi nggak dijaga itu dia, kita punya populasi pemain lah istilahnya. Itu Om Bule. Jadi memang sekali lagi untuk regenerasi itu memang harus dipupuk lah ya. Dipupuk dari usia dini, dari bawah, menengah sampai ke atas itu memang harus selalu dipupuk dan selalu dijaga. Gitu ya. Selain pemainnya dan juga para pelatihnya nih Om Bule. Karena tuh kita tuh salah satu pengekspor pelatih terbesar ke luar negeri tuh. Iya, banyak juga pelatih-pelatih kita yang keluar negeri. Bahkan pemain-pemain muda yang masih aktif tapi belum bisa sampai ke level misalnya pro gitu ya. Jadi pemain nomor ke-10 sih kayaknya nggak berhasil di timnas, jadi dia di bawah nama Indonesia dia banyak kan ditarik keluar. Dan akhirnya di luar dia malah bisa mencetak pemain-pemain yang lebih bagus Indonesia gitu kan. Nah, itu salah satu PR lah ya buat federasi ya. Jadi kita no comment soal itu ya. Jadi kita hanya sekedar mengulas sedikit aja ya. Jadi buat teman-teman
Emang kalau ada yang salah tulis di komen, kalau yang benar di like aja ya. Oke, terus apa lagi Don? Ini udah selesai semua ya? Iya, rekapannya udah Om Bule. Rekapannya udah selesai semua ya. Jadi kalau sekarang kita banyak beberapa pasang aja yang melanjut ke 8 besar dan nanti ke semifinal ya. Kita berdoakan juga buat minta doanya juga nih dari teman-teman semua ya, pecinta badminton lover ya. Jadi jangan patah semangat ya, tetap berikan semangat kepada pemain-pemain Indonesia yang lagi bermain di All England sekarang ini. Ya minimal ada 1 atau 2 lah yang bisa masuk ke final. Ya kita harapin di 8 besar ini bisa yang tersisa tuh bisa main maksimal, all out sehingga bisa masuk ke babak semifinal. Kan minimal kalau udah semi ya naik podium lah. Itu Om Bule, ya kan? Itu. Nah Om Bule, balik lagi sebelum kita mau mengakhiri, saya mau tanya-tanya nih Om Bule. Om Bule, kira-kira nih kita kalau kasih pertanyaan, Om Bule ada nggak sih 3 pemain favorit Om Bule di luar dari pemain Indonesia? Cewek dulu, tapi cewek aja. Cewek. Ya. Alasannya apa? Kalau cewek, kalau saya sempat lihat waktu proses di Indonesia Master kemarin itu, pas lagi string ya, itu ada dari Korea. Korea, siapa tuh namanya? Siapa? An Seong. Nah, ya An Seong itu. Oke. Ya, itu kenapa? Satu ya. Itu kalau ngelihat saya lihat ya dari postur badan, kemudian dari gaya pemainnya itu. Kalau saya bilang itu kayak memiliki 2 power. Oh, iya. Okay. Bentuk fisiknya perempuan, tapi dia punya body kayak laki. Ya, jadi bolanya kemana aja dikejar, dapat semangatnya yang nggak habis-habisnya. Pokoknya sampai habis juga tetap semangat, sampai main jatuh bangun, bola kemana, itu yang saya suka. Oke. Sama saya sebenarnya Om. Saya juga suka. Kalau misalnya ditanyain 3 ya salah satunya An Seong. Kalau saya lihat An Seong itu punya permainannya bersih. Dia lebih ke rally, ngejagain bola. Jadi dia ngambil bola tuh mau kemana aja diambil. Ulet lah kalau orang kita ngomongnya ulet dia. Jadi yang penting kalau bisa kita bilang nih, kalau kayak saya biasa dulu main gitu kan, bola kemana, bola susah, yang balik penting aja. diambil, yang penting asal lewat. Balik aja, pokoknya bola balik aja. Iya, asal lewat defense-nya aja. juga rapi. Jadi nggak perlu ibaratnya kita dapat bola susah, kita pulanginnya bolanya lebih susah lagi, enggak. Yang penting bola kita dapat susah, kita pulangin asal lewat aja. Jangan mati sendiri. Iya. Urusan pontang-pantingnya belakangan. Ya kan, selagi masih ada net, masa yang nggak ada kemungkinan musuhnya nyangkut sih kan gitu. Iya. Itu kalau kita kan. Tapi kalau An Seong itu pengembalian bola-bola defense juga rapi, sangat baik. Dia. Walaupun kalau kita misalnya bandingkan dengan pemain lain, kalau kemarin saya sempat nonton dia lawan Chen Yufei di Indonesia Open ya, di Indonesia Open beda. Kalau si power eksplosifnya, ledakannya tuh lebih kenceng Chen Yufei. Kalau si An Seong nggak terlalu kenceng, tapi ya itu penjagaan bolanya rapi. Penjagaan courtnya rapi banget. Jadi susah untuk ditembus. Jadi nggak ada tempat yang kosong. Ya kan? Ada tempat kosong mencelah sedikit aja, itu ya wajar lah jatuh bangun. Jadi kalau asal cemes cuman masuk ke tengah gitu sama dia dibalikinnya makin susah malah. Enteng, gitu. Siapa lagi Om Bule? Satu aja, jangan banyak. Satu aja. Nah kalau gitu satu lagi cowok. Ya. Kalau pemain cowok di luar negeri ya? Ya luar negeri. Itu lagi ada ya si Yuki. Si Yuki. Nah, kenapa tuh si Yuki? Ya itu kalau saya bilang pola permainannya itu nggak beda jauh ya sama kayak si An Seong gitu loh. Cuman ini beda gendernya aja ya. Kalau yang si Yuki itu cowok ya, kalau saya lihat juga sama ya, penempatan bolanya juga rapi ya, unforced error-nya juga jarang ya. Kecuali kalau emang udah mungkin kalau di rally point tuh ya, rally point dia mungkin udah agak-agak itu, cuman masih dia bisa menstabilkan emosi dia gitu loh. Emosi dia bisa stabil, akhirnya bisa mainnya sampai di akhir itu bagus performanya. Gitu. Penempatan bola, penjagaan bola ya, pokoknya enak lah dilihat gitu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tanya 2 pemain favorit luar negeri, berarti Om Bule itu ada An Seong sama si Yuki gitu. Sebut 3 lah. Kalau saya tuh 3 tuh ada nih Om Bule. Udah punya siapa? Gitu ya. Nanti kalau mau tahu player kesukaan saya nanti di next episode. Next episode aja ya. Oke Om Bule. Jadi sekali lagi nih ya, mungkin buat pemirsa semua nih, pemirsa pecinta Court Talk ya. Udah ada pecintanya nih. Iya dong, harus ada ya. Jadi mungkin ini saya mau kasih satu tip lagi ya buat teman-teman semua yang mungkin baru mau main badminton ataupun yang sudah bermain badminton ya.
tips cara memilih raket kali ya. Tips boleh. Tips cara memilih raket Biar yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Kadang-kadang kan orang suka bingung loh, mau beli baru mau mulai main atau udah main tapi mau beli raket baru atau mau ganti raket tuh suka bingung kira-kira mau belinya yang mana atau yang tipe apa, kan tipe banyak tuh, ya kan? Ya, merek juga banyak. Mereknya juga banyak, ya kan? Kira-kira apalah gitu dari Om Bule nih? Jadi buat teman-teman semua, sahabat badminton dan pencinta court talk sekalian ya, ada beberapa tips dalam mencari raket yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang paling utama itu ya, kita sadar dengan diri kita sendiri. Sadar dengan diri kita sendiri. Sadarnya seperti apa? Kita ini mainnya seperti apa? Apakah kita lebih dominan di belakang, ataukah kita lebih dominan di depan, atau kita yang hobinya semua area ya, semua area depan atau belakang juga bisa. Nah, itu juga menjadi salah satu patokan atau kunci utama ya. Jadi jangan merasa kita ego. Gue maunya selalu di belakang ya kan, padahal kemampuan kita bukan di belakang gitu loh ya kan. Kemampuan kita hanya di depan, tapi jangan paksakan ke belakang. Nah, itu yang pertama. Kenali diri kalian sendiri ya. Oke, jadi kata Om Bule nih, teman-teman harus paham teman-teman gaya bermainnya seperti apa. Apakah di depan, pemain belakang, atau pemain all around. Jadi itu dari situ kita bisa bedain nanti pilih raketnya gimana ya Om Bule. Nah, setelah kalau kita udah pahami diri kita sendiri, baru kita cari merek, tipe raket yang sesuai dengan tipe gaya karakter kalian bermain. Ya. Nah, terus kan tadi ada 3 tuh. Pemain depan, pemain belakang, pemain all around. Nah, kalau pemain depan carinya kayak gimana Om Bule? Nah, kalau pemain depan ya, mungkin saya bisa kasih saran, teman-teman bisa cari raket yang memiliki headlight, kepalanya ringan. Ya, yang swing weight-nya itu ringan. Swing weight-nya ringan. Jadi kalau swing weight ringan itu diantara kalau bicara BP itu di kisaran angka 280-an. Itu mesti dipelajari dulu atau mesti diteliti dulu ya. Raket-raket merek apa, tipe apa yang memiliki BP-nya seperti itu. 280-an. Kita 280-an sampai 290 ya. Kemudian nih, atau lagi yang all round. Nah, kalau untuk all round, all round itu kita cari BP-nya itu di angka 290 sampai dengan di angka 300. Ya, kurang lebih lah itu ya, itu batas toleransinya kurang lebih. Nah, kalau yang kita suka pemain belakang yang suka ngebuk, kita usahakan itu dicari di angka 295 sampai dengan di angka 300 lebih. 300 lebih. Ya, kalau bisa cari di angka 300 lebih BP-nya. Nah, jadi untuk kepalanya lebih berat. Nah, untuk merek dan tipe itu disesuaikan sendiri. Ya. Dan kemudian dari raket-raket itu ada beratnya. U-nya ya. Ada yang 3U, 4U, 5U. Nah, untuk beratnya juga sama disesuaikan nama kalian masing-masing. Kemampuan dulu ya, tenaga kita, karena faktor usia itu bisa mempengaruhi. Biasanya kalau pemain baru belajar sama yang udah sering main tuh, biasa yang baru belajar pakainya yang berat apa yang ringan Om Bule? Kalau baru belajar itu biasanya dia nggak terlalu paham berat raket. Semua raket dia pegang enak, yang penting bisa pukul. Nah, tapi kalau yang sudah sedikit bisa, dia udah bisa ngerasain, oh raket ini keberatan, oh raket ini terlalu ringan. Nah, itu dia bisa koreksi sendiri. Gitu. Mungkin itu aja ya. Motif selanjutnya tonton lagi di next episode sedikit ya. Oke, jadi segmen kita di hari ini cukup sekian saja. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman, terima kasih sudah menonton acara kita Court Talk ya. Acara ini hanya sekedar hiburan aja ya. Ambil yang baik-baiknya dari obrolan kita, yang seru-serunya, yang lucu-lucunya ya. Kalau emang ada salah-salah kata itu emang dari kita ya. Jadi bukan bermaksud untuk menyinggung dan lain-lain ya. Ini hanya sekedar hiburan aja ya. Jadi buat teman-teman bijak dalam menonton ya, jadi sekali lagi jangan di skip ya, takutnya teman-teman skip jadi ada salah-salah pembicaraan kita dianggapnya serius ya, jadi enggak ya. Jadi itu aja teman-teman ya, sekali lagi konten ini hanya sekedar konten hiburan ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, berjumpa lagi ya Don di sampai ketemu lagi nanti di Court Talk.